makna al-ikhlas al-haqiqatuhu. Di dalam makna ikhlas wa haqiqatuhu, dan kebenaran sebenar-benarnya ikhlas itu seperti apa. Qala Sayyidina al-Imam Abdullah al-Haddad fi Nasaih, berkata al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad fi Nasaih di dalam kitab Nasaih Hidniyah, makna al-ikhlas. Apa itu makna ikhlas? Menurut Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, makna ikhlas itu adalah an yakuna qasdul insan fi jami' ta'ati wa a'malihi mujarrad at-taqarrubi ila Allah taala. Sungguhnya maksudnya seseorang hamba dalam ibadah fi jami'i ta'atihi, di dalam seluruh ketaatannya kepada Allah dan seluruh amalnya yang dikerjakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mujarradan, itu semata-mata taqarrub ilallah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iradatu qurbihi wa ridahu, dan berharap menginginkan qurbihi, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ikhlas, yaitu setiap ketaatan seorang hamba, ketaatan seorang abd dalam ibadah apapun itu. Contohnya dalam sholat, dalam sholatnya dia niat sholatnya itu untuk mendekatkan diri, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk riya, bukan untuk berbanggakan diri, bukan untuk mendapatkan rezeki, bukan untuk mendapatkan ini itu. Semata-mata semua ibadahnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika ada suatu amalan yang amalan tersebut memiliki fadilah, memiliki keutamaan, keutamaannya itu bisa kalau dia melakukan sholat ini akan mendapatkan ini, dia membaca surat ini akan mendapatkan ini, dia melakukan amal ini akan mendapatkan ini. Ada embel-embel di belakangnya. Kalau dia niatnya hanya sekedar mendapatkan embel-embel tersebut, maka otomatis niatnya tersebut, ibadahnya tersebut bukan karena Allah, akan tapi karena embel-embel tersebut. Nah, inilah berarti menunjukkan bahwasanya ibadahnya dia itu bukan dikarenakan ingin mendekatkan diri kepada Allah, akan tapi ibadah tersebut untuk dia melakukan embel-embel tersebut, mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Nah, kalau dia niatnya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, maka orang tersebut bukanlah ikhlaskan dalam ibadah tersebut. Dikarenakan apa? Bukan semata-mata dia itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma khalaqtul insana wal jinna illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ada seorang hamba yang dalam dunia dia beramal, akan tapi bukan dikarenakan mujarrad ilallah, bukan dikarenakan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ada embel-embel di belakangnya, niatnya hanya tertuju pada suatu embel-embel tersebut, maka itu ibadah disebutkan oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad itu tidak ikhlas. Betapa tegasnya beliau dalam memfatwakan suatu fatwa. Tidak ikhlas karena kenapa? Ada ibadah selain Allah, maka ibadah itu tidak ikhlas. Dan dikatakan lagi, duna gharadin akhar min mura'atin nas. Dan selain tidak mengharapkan gharadi akhar, mengharapkan keinginan yang lain, min mura'atin nas, seperti contohnya riya kepada manusia, ingin dilihat, wa talabati muhammadatin minhum, dan mengharapkan pujian dari manusia. Dia beribadah, sholat sunnah, niatnya untuk dipuji oleh seorang, au tama'ah, atau mengharapkan agar orang tersebut suka kepada kita. Contohnya ada seorang yang bertamu kepada rumah mertuanya,
Kemudian ketika dia bertamu, biasa dia tidak pernah sholat sunnah, tapi dia sholat sunnah dikarenakan ingin mencari perhatian kepada mertuanya. Maka ini orang otomatis disebutkan, kata Abu Abdullah bin Alwi al-Haddad, maka orang tersebut la ghairu ikhlas, tidak ikhlas. Karena kenapa? Mura'atun nas, dia mengharapkan perhatian orang lain, riya kepada ibadahnya. Disebutkan al-amalu li ajrin nas, amal dikarenakan sebab manusia syirik. Wa tarkul amal li ajlin nas arya, meninggalkan amal dikarenakan manusia arya. Wa amal li ajlin nas syirik, amal karena manusia itu sih syirik. Dia amal bukan untuk Allah tapi untuk manusia, itu telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia meninggalkan amal tersebut dikarenakan malu atau gengsi atau yang lainnya, sebab yang lainnya tidak diketahui, maka itu disebutkan adalah riya, disebutkan oleh para ulama. Maka itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan Allah keikhlasan dalam ibadah, diberikan Allah kita tuh tulus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan embel-embel yang lain, ingin dipuji, ingin disebut soleh, ingin disebut orang baik, ingin di ini itu, ingin ini itu. Tidak, buanglah rasa tersebut. Sodako ingin dibilang, sodako di post media, di post di Facebook, di Instagram, saya diberikan, saya habis sedekah, tulisannya habis ngasih anak yatim di panti ini, di daerah ini, di kota ini. Itu bisa menghilangkan keikhlasan, bukan mengelambahkan, bisa menghilangkan keikhlasan. Jika orang ibadah tanpa dengan dasar ikhlas, riya, maka seluruh amalnya sia-sia, tidak ada dapat manfaat dalamnya, tidak ada mendapatkan pahala, rugilah orang tersebut. Karena perdagangan yang paling menguntungkan adalah perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjual harga diri, menjual jiwa raga kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perdagangan yang paling bagus di dunia ini. Maka itu sering-seringlah kita itu bermodal, menyimpan modal untuk akhirat kita, kan akhirat itu masih lama. Akhirat itu sesuatu yang kekal. Hidup di dunia ini cuma beberapa tahun. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, umur ummati ma baina sab'in wa sittin, umur umatku itu di antara 60 tahun atau 70 tahun. Enggak 60 ya 70 atau lebih sedikit lah, itu rezeki bagi kita. Nah, ini disebutkan Nabi alamatnya umur kita 60 sampai 70. Nah, ini berarti membuktikan hidup kita di muka bumi ini tidaklah lama. Itu sebentar. Menunjukkan itu. Maka kalau hidup yang sebentar, carilah yang sesukupnya. Jangan setiap hari mencari urusan dunia, melupakan akhirat, lupa dengan Allah, lupa sholat, lupa baca Al-Quran, lupa untuk berzikir, lupa untuk bersedekah, lupa untuk bersolawat, lupa untuk mengingat Allah. Inilah yang akan menjadi perhitungan bagi kita di hari kiamat. Maka itu mulai dari sekarang kita mulai sedikit-sedikit untuk mengurangi nafsu kita kepada dunia. Nafsu itu katifli intuhmilu an syab'ala, nafsu itu katifli, seperti anak kecil. Intuhmilu ala syab'ala, apabila kamu tidak lepaskan dari susuannya anak kecil itu, dari dia menyusu kepada ibunya, tidak dipaksa untuk berhenti, maka tidak akan berhenti itu anak bayi. Seperti itulah nafsu. Kalau tidak kita cegah, maka akan semakin bertambah, semakin dia kuat melawan diri kita. Kita akan semakin lemah. Janganlah kita ikut dia hawa nafsu kita. Marilah kita banyak ibadah, banyak untuk berzikir, banyak bersedekah. Kenapa? Karena itu lebih bisa membantu kita agar hidup dalam keadaan baik, dalam keadaan kita dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan waqala radhiyallahu anhum wa nafa'ana bi, dan berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, wa'lam anna al-ibadah la tasihu binun ilmi, ketahuilah
annal ibadah, sesungguhnya ibadah, la tasihu bidunil ilmi, tidak sah bidunil ilmi, tanpa didasari dengan ilmunya. Nah, Al-Imam Abdullah bin Al-Wilhada berkata, ibadah tidak akan sah didasari dengan kecuali dengan ilmunya. Wal ilmu wal ibadatu ya la yanfa'ani illa mal ikhlas. Sedangkan ilmu dan ibadah itu semuanya berbarengan, tidak akan bermanfaat illa mal ikhlas, kecuali dengan ikhlas. Udah tahu ilmunya dalam ibadah ini, dalam sholat kita, udah tahu ilmunya, kemudian dia melaksanakan sholat tersebut, akan tetapi tidak ikhlas, maka tidak ada manfaatnya. La yanfa'ani disebutkan. Fa'alaika bihi, maka hati-hatilah kalian dengan ikhlas. Sedikit-sedikit ikhlas. Fa innahu qutbul ladzi alaihi al-midarul wal aslu ladzi alaihi al-muawwal. Dan sesungguhnya itulah tolak ukurnya dari satu ibadah adalah keikhlasan. Wa huwa kama qala Abu Qasim Al-Kushairi rahimahullah taala, al-ikhlas dikatakan oleh Imam Qasim Al-Kushairi rahimahullah taala, ikhlas itu ifradul haqqi fi ta'ah, semata-mata ya dalam ibadahnya itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan ingin dipuji oleh manusia, ingin dikatakan orang baik, ingin dikatakan dalam ibadahnya, ingin dikatakan biar rajin sholat, ingin dikatakan agar dia itu dikatakan orang baik, itu tidaklah ikhlas. Disebutkan di sini orang tersebut bukan semata-mata ibadah karena Allah, ingin dipuji, berbangga diri dengan dirinya, udah sholat 5 rakaat, 2 rakaat, satu waktu contohnya sholat, berbangga diri dengan satu waktu tersebut. Nah, ini namanya ujub. Saya pasti masuk surga, udah sholat, ada sholat duhur doang, sholat 5 waktu sehari. Nah, makanya itu orang yang berbangga diri ini orang sifat daripada sifat hati yang jelek, maka itu kita jauhi sifat tersebut, sikap ini jelek. Wa ifrodnya ikhlasnya apa? Semata-mata dalam ibadah itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bermaksud yang lainnya. Wa huwa an yurida bi ta'atihi taqarrubu ila Allah taala, yaitu maksud apa? Dia bermaksud bitaati, dengan ketaatannya dalam suatu ibadah apapun itu, bersedekah, berhaji, apapun itu, sholat, zakat ataupun puasa, taqarrubu ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, duna syai'in akhar, tanpa mengharapkan yang lainnya, tanpa maksud yang lainnya, min tasannu'i li makhluqin, dari perbuatan yang disenangi oleh manusia, au iktisabin mahmadatin indan nas, atau ingin mencari pujian oleh manusia, wa mahabbati manhin minal khalqin, dan mengharapkan agar disukai dan dipuji oleh manusia, syai'in siwa taqarrubil, ataupun sesuatu apapun kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di sini menyebutkan kalau kita ibadah dikarenakan kita takut kepada Allah. Contohnya kita ibadah, ada suatu ibadah yang itu ibadah mendekatkan kita kepada rezeki yang banyak. Nah, kalau kita niat dalam ibadah tersebut yang berfaedah, kalau kita melakukan ini misalnya dapat rezeki segini, akan dipermudah rezeki. Nah, maka itu ibadah disebutkan oleh kitab di sini, maka itu ibadah otomatis tidak ikhlas. Karena kenapa? Niatnya bukan takarrub ilallah. Niatnya bukan untuk bermaksud mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi niatnya beda. Niatnya bukan untuk mendekatkan kepada Allah, maka disebutkan di sini, tidak ikhlas disebutkan dalam kitab ini. Maka hati-hatilah kita dalam ikhlas. Setiap ibadah apapun, bersedekah, jangan sampai terekspos dalam sesuatu jaring sosial, Facebook. Kalau kita bersedekah jangan kita ekspos, jangan diposting. Yang ini itu kalau bisa jangan. Karena kenapa? Akan menimbulkan riya. Nah, amal li ajrin nas riya, amal li ajrin nas syirik. Amal dikarenakan manusia itu mensyirikan Allah. Karena kenapa? Amalnya bukan karena Allah, kan tapi karena manusia, dia telah mensekutukan Allah, kata para ulama. Maka berhati-hatilah kita dalam sifat riya dalam setiap hal apapun.
Qala, dan berkata Imam Abdullah bin Al-Waldad, wa yasihu an, dikatakan ikhlas itu tasfi itu amal an mulahadatin makhlukin kayyin, yaitu membersihkan amal-amal kita. Ikhlas itu apa? Boleh kita katakan ikhlas itu apa? Membersihkan amal ibadah kita dari mata-mata manusia, penglihatan manusia. Maka ikhlas itu adalah menjauhkan ibadah kita tersebut dari sorotan manusia, sorotan media. Nah, itu disebut dengan ikhlas, disebutkan oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Ikhlas tersebut adalah menjauhkan amal kita dari sorotan media, sorotan orang, sorotan tetangga, sorotan apapun itu, menjauhkan amal-amal kita dari sorotan mata orang. Kalau ibadah kita tanpa dasar dengan ikhlas, maka angus gak ada pahalanya, yang dapatkan hanya capek, yang dapatkan tidak menjadi apa-apa, dan di hari kiamat dia akan menyesal, akan merugi dikarenakan amal-amalnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berhati-hatilah kita dengan sifat ikhlas. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu agar kita diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, mengerjakan amal-amalnya ikhlas, qarub ilallah. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.